Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salim Marcelina, NIM 2120244. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Khulafaur ar-Rasyidin. Selanjutnya, sebelum kita mengetahui siapa saja dari Khulafaur ar-Rasyidin tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu Khulafaur ar-Rasyidin. Jadi, khulafa itu berarti pemimpin. Jadi, Khulafaur ar-Rasyidin itu berarti pemimpin atau yang mendapat petunjuk dari Allah untuk menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana Khulafaur Rasyidin ini menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam aspek kepemimpinan politik. Khulafaur Rasyidin itu ada 4 orang. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada siapa saja dari Khulafaur Rasyidin ini, yaitu yang pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar nama aslinya yaitu Abdullah ibnu Utsman yang dijuluki dengan Abu Utsman ibnu Abi Quhafah, yang mana ayahnya bernama Abu Quhafah. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar ini dipanggil dengan Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi, dan biasa dipanggil dengan Abdul Ka'bah. Berikutnya, cara pemilihan dari Abu Bakar ini merupakan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terjadilah kekosongan pemimpin. Oleh sebab itu, kaum Muhajirin dan kaum Ansar mengutus perwakilan dari masing-masing kelompok mereka. Tetapi dikarenakan terjadinya perbedaan pendapat dan bisa menimbulkan kekacauan, maka Abu Bakar pun dilantik menjadi pemimpin dari umat Islam, yang mana Abu Bakar ini dipilih dengan cara ditunjuk oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Setelah Abu Bakar ini menjadi khalifah atau pemimpin umat Islam, maka kebijakan yang pertama dia lakukan yaitu pembukuan Al-Quran. Yang kedua, memperluas wilayah Islam, memperluas kawasan wilayah Islam. Yang ketiga, memerangi kaum orang-orang murtad dan enggan membayar zakat. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar ini belum bisa dikatakan berkembang, karena pada masa ini beliau hanya memfokuskan pada orang yang pemberontak dan orang-orang yang murtad. Oleh sebab itu, Abu Bakar memusatkan perhatiannya untuk memerangi orang-orang tersebut. Akan tetapi banyak umat Islam yang gugur. Oleh sebab itu, Umar menyarankan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, dan diutuslah Zaid bin Thabit untuk menuliskan kembali Al-Quran. Dari segi materi pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, pendidikan akhlak, ibadah, dan kesehatan. Lembaga untuk belajar membaca dan menulis disebut dengan Al-Kutab. Yang bertindak sebagai guru adalah sahabat Rasul. Lembaga pendidikan Islamnya yaitu masjid. Selanjutnya, Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu Umar bin Khattab, yang mana Umar ini merupakan putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi. Saat muda, Umar akrab dengan miras. Selain itu, ia sangat gigih dalam membela agama nenek moyangnya. Oleh sebab itu, ketika Nabi mulai berdakwah Islam, Umar merupakan salah satu orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Pada sebelum masuk Islam, Umar ini bersama pamannya yaitu Abu Jahal bekerjasama untuk memusuhi Islam. Oleh sebab itu, dikarenakan dua orang yang keras ini sangat menentang ajaran agama Islam, maka Nabi pun berdoa agar salah satu dari mereka masuk Islam. Dan akhirnya Umar lah yang masuk Islam, dan
sangat membela agama Islam sesudah itu. Selanjutnya, cara pemilihan dari Umar bin Khattab ini yaitu pada saat Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit, beliau langsung menunjuk Umar bin Khattab ini untuk menggantikan jabatannya. Oleh sebab itu, Umar bin Khattab ini menjadi khalifah dipilih dengan cara ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, setelah menjadi khalifah yang kedua, kebijakan yang dilakukan Umar yaitu yang pertama, tetap melanjutkan memperluaskan dan pengembangan wilayah Islam. Yang kedua, menetapkan kalender Hijriah yang dimulai dari hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang ketiga, membebaskan Baitul Maqdis. Yang keempat, mengeluarkan undang-undang. Dan yang kelima, membagi wilayah pemerintahan dan membentuk beberapa dewan. Selanjutnya, pendidikan pada masa Umar bin Khattab ini bisa dikatakan berkembang karena pada masa beliau Islam ini sudah luas dan ketika berhasil menaklukkan suatu wilayah, maka di situ Umar menyuruh untuk umat Islam untuk membangun masjid dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, Umar merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah, masjid, pasar, serta mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah untuk menjelaskan Al-Quran dan ajaran Islam seperti fikih dan pendidikan yang baru kepada orang yang baru masuk Islam. Pendidikan pada masa Umar ini lebih maju daripada masa Abu Bakar. Karena pada masa ini sudah ada tuntutan untuk belajar bahasa Arab di samping belajar akidah, akhlak, dan Al-Quran. Baiklah, selanjutnya yaitu khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yang mana biografinya yaitu Utsman ini lebih muda 6 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Dan keluarga Utsman ini merupakan keluarga yang kaya raya, yaitu pada usia remaja ia itu sudah mulai berdagang ke berbagai negeri. Dan Utsman ini masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq. Utsman ini terkenal dengan kedermawanannya. Buktinya yaitu ia pernah menyumbangkan 300 ekor unta dan uang 1000 dinar ketika Nabi menyuruh umat muslim untuk melakukan ekspedisi ke Tabuk menghadapi tentara Bizantium. Utsman ini juga diberi gelar dengan Dzun-Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya, yang mana beliau menikahi 2 orang putri dari Nabi Muhammad, yang pertama yaitu Utsman ini menikahi anak Nabi yaitu Ruqayyah. Tetapi setelah Ruqayyah ini meninggal, Nabi pun menikahkan kembali Utsman ini dengan anaknya yaitu Ummi Kalsum. Oleh sebab itu ia mendapat gelar Dzun-Nurain. Kebijakan yang dilakukan oleh Utsman ini ketika menjabat menjadi khalifah yaitu yang pertama, tetap melanjutkan perluasan wilayah. Yang kedua, pembukuan mushaf Al-Quran dengan ras Utsmani dan membuat beberapa salinan dan dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Makkah. Yang ketiga yaitu kebijakannya membangun bendungan, membangun masjid, membangun jalan, dan membangun jembatan. Dan yang keempat, kebijakannya yaitu memperluas Masjid Nabawi. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa Utsman ini tidak jauh berbeda dari masa sebelumnya atau pada masa Umar. Dan pada masa ini hanya sedikit terlihat kemajuan pada masa ini, yaitu dari segi pusat pendidikan pada masa Utsman ini sudah lebih banyak karena bisa memilih tempat yang diinginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Pada masa ini,
Tugas mendidik dan mengajar diserahkan kepada umat itu sendiri. Metode yang digunakan yaitu ada 4 golongan. Golongan pertama, ceramah, hafalan, dan latihan. Golongan kedua, metode hafalan dan latihan. Dan golongan ketiga, metode diskusi, ceramah, hafalan, tanya jawab. Dan golongan yang keempat, metode ceramah, tanya jawab, hafalan, diskusi, dan diskusi. Selanjutnya yaitu khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang mana Ali ini lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab tahun 600 Masehi di Makkah. Ia lahir dari pasangan Abu Talib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti As'ad. Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu cara pemilihan dari Ali bin Abi Thalib ini. Yang mana tadi pada masa Utsman tadi dibentuklah Dewan Syura yang sebagai musyawarah untuk mencari pengganti dari Umar bin Khattab tadi. Maka yang diusulkan yaitu Utsman dan Ali ini. Dikarenakan umur Ali ini lebih muda dari Utsman, maka Utsman lebih dianjurkan untuk menjadi pemimpin. Dan setelah Utsman itu meninggal, maka Ali lah yang ditunjuk menjadi khalifah selanjutnya. Kebijakan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya yaitu yang pertama, memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman, menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk, dan menyerahkan hasil pendapatannya ke negara, memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib ini mendapat hambatan dan gangguan karena pada masa ini banyak terjadi perang dan pemberontakan. Oleh sebab itu, pada masa ini Ali tidak lagi memikirkan tentang masalah pendidikan karena seluruh perhatiannya tertuju kepada keamanan dan kedamaian bagi umat Islam. Selanjutnya, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Khulafaur Rasyidin ini. Yang pertama, kita dapat meneladani sikap intelektual dan semangat keislaman para khalifah. Yang kedua, kita dapat mengambil berbagai tauladan dari para khalifah. Yang ketiga, kita dapat menumbuhkan semangat kepedulian sosial. Dan yang keempat, dapat memahami dan menghayati sejarah kebudayaan Islam atau dijadikan pandangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Baiklah, itulah penjelasan materi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.